Hai, di video ini kita akan bahas tentang konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Dalam situasi ini, satu perusahaan mengakuisisi 100% saham perusahaan lain dan proses pencatatannya menggunakan nilai buku atau nilai tercatat ekuitas, bukan nilai pasar. Artinya, semua aset dan liabilitas anak perusahaan dicatat sebesar nilai yang ada di laporan keuangannya tanpa penyesuaian nilai wajar. Langkah utamanya, perusahaan induk mencatat investasi sebesar nilai ekuitas anak. Lalu, saat konsolidasi, akun investasi dan ekuitas anak dieliminasi agar laporan keuangan gabungan mencerminkan satu entitas ekonomi. Sederhana, tapi penting untuk dipahami, terutama saat menyusun laporan konsolidasi. Kami dari kelompok 9 dan kelompok 10 beranggotakan 4 orang, yaitu 1. Dinetri Sevira, 2. Agripina Azahra Asila Putri, 3. Rani Trianggraini, 4. Cynthia Helin Maulutias. Berikut soal case study konsolidasi dengan akuisisi penuh pada nilai tercatat ekuitas. Diketahui bahwa PT Ava melakukan akuisisi dan seluruh saham yang dimiliki PT Farva senilai 300 juta. Pada 1 Januari 2020, ketika nilai buku ekuitas PT Farva sama dengan nilai wajarnya yakni 300 juta, PT Ava menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Ava dan PT Farva pada 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Dari soal tadi, kita diminta membuat yang pertama, buatlah ayat jurnal pada buku PT Ava untuk akuisisi PT Farva pada tanggal 1 Januari 2020 dan jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Yang kedua, buatlah ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Yang ketiga, siapkan dan selesaikan kertas kerja konsolidasi untuk tahun 2020 dan 2021. Namun, kita akan mengerjakan hanya untuk tahun 2020 saja. Yang pertama, ayat jurnal di buku PT Ava untuk akuisisi PT Farva pada 1 Januari 2020. Karena PT Ava mengakuisisi seluruh saham PT Farva senilai 300 juta rupiah dan saat itu nilai buku sama dengan nilai wajar, maka jurnal di PT Ava terdapat 2 akun, yaitu karena PT Ava mengeluarkan uang sebesar 300 juta rupiah, maka kas berkurang, yaitu di sebelah kredit berkurang 300 juta rupiah dan investasi pada PT Farva di sebelah debit terdapat 300 juta rupiah. Yang kedua, ayat jurnal terkait investasi pada PT Farva selama tahun 2020. Pengakuan bagian laba dari anak perusahaan atau metode ekuitas bisa kita lihat dari data neraca. Kita lihat bahwa PT Ava mencatat bagian laba sebesar 75 juta rupiah. Berarti selama tahun 2020 PT Farva memperoleh laba sebesar 75 juta rupiah. Bisa kita lihat jurnalnya, terdapat 2 akun, yaitu investasi pada PT Farva di debit sebesar 75 juta rupiah dan bagian laba dari PT Farva di kredit sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya, penerimaan dividen dari anak atau mengurangi investasi. Bisa kita lihat dari data neraca, dividen yang dibagikan oleh PT Farva sebesar 20 juta rupiah. Maka, PT Ava menerima seluruhnya karena pemilikan 100%. Bisa kita lihat untuk jurnal selanjutnya, ada 2 akun, yaitu kas di debit 20 juta rupiah dan investasi pada PT Farva di kredit sebesar 20 juta rupiah. Yang pertama, kita catat bagian laba dari PT Farva. Ayat jurnalnya, investasi pada PT Farva di sebelah debit sejumlah 75 juta dan bagian laba dari PT Farva di sebelah kredit dengan total 75 juta. Karena PT Farva mencetak laba, PT Ava mencatat peningkatan nilai investasinya sebesar bagian laba tersebut. Selanjutnya kita catat dividen yang diterima dari PT Farva. Ayat jurnalnya, kas di sebelah debit dengan jumlah 20 juta dan investasi pada PT Farva di sebelah kredit sejumlah 20 juta. Dividen yang diterima menurunkan nilai investasi karena dianggap pengembalian dari laba yang sebelumnya diakui.
Pada 1 Januari 2020, PT Afaf mengakuisisi seluruh saham PT Farva sebesar 300 juta dan mencatat investasi tersebut dengan metode ekuitas. Dengan metode ekuitas, investor harus mencatat bagian laba dari perusahaan yang diinvestasikan, dividen yang diterima dari perusahaan tersebut. Kemudian bagian laba dari PT Farva 75 juta. Dividen yang diterima PT Afaf dari PT Farva 20 juta. Kemudian terdapat jurnal eliminasi tahun 2020. Pada 31 Desember 2020, tercatat akun saham biasa pada PT Farva senilai 200 juta berada di sisi debit, dan saldo laba berada di sisi debit senilai 100 juta. Lalu, bagian laba atas PT Farva senilai 75 juta juga berada di sisi debit. Di sisi kredit, akun yang tercatat adalah dividen diumumkan senilai 20 juta dan investasi pada PT Farva senilai 355 juta. Sehingga total eliminasi yang berada di sisi debit senilai 375 juta dan di sisi kredit senilai 375 juta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kertas kerja konsolidasi tahun 2020. Kolom-kolomnya terdiri dari yang pertama yaitu kolom akun, yang kedua kolom neraca saldo pada PT Afaf dan PT Farva, yang ketiga kolom jurnal eliminasi pada debit dan kredit, dan yang terakhir yaitu kolom konsolidasi. Pada laporan laba rugi, akun pertama yaitu penjualan pada PT Afaf senilai 800 juta, kemudian PT Farva senilai 250 juta. Hasil konsolidasinya senilai 1 miliar 50 juta. Kemudian beban pokok penjualan, karena ia beban maka harus dikurangi karena itu kewajiban dari perusahaan senilai 200 juta pada PT Afaf, kemudian 125 juta pada PT Farva. Kemudian hasil konsolidasinya yaitu 325 juta dan itu minus ya. Kemudian beban penyusutan senilai 50 juta pada PT Afaf dan PT Farva senilai 10 juta, maka hasil konsolidasinya adalah 60 juta. Beban administrasi dan penjualan senilai 225 juta pada PT Afaf dan 40 juta pada PT Farva. Kemudian konsolidasinya senilai 265 juta. Bagian laba pada PT Afaf senilai 75 juta, pada PT Farva itu kosong karena tidak ada, dan jurnal eliminasinya di debit senilai 75 juta, konsolidasinya kosong. Kemudian laba neto konsolidasi pada PT Afaf senilai 400 juta yang diperoleh dari 800 juta dikurangi 200 juta dikurangi 50 juta dikurangi 22 juta dan ditambah 75 juta. Kemudian pada PT Farva senilai 75 juta yang didapat dari 250 juta dikurangi 125 juta dikurangi 10 juta dikurangi 40 juta. Dan jurnal eliminasi yaitu 75 juta di sisi debit dan konsolidasinya 400 juta. Kemudian yaitu laporan perubahan saldo laba. Saldo laba awal yaitu senilai 225 juta pada PT Afaf dan pada PT Farva senilai 100 juta. Kemudian jurnal eliminasinya di debit 100 juta dan jumlah konsolidasinya yaitu 225 juta yang diperoleh dari saldo laba awal PT Afaf. Kemudian laba neto diperoleh dari laba yang dihasilkan tadi senilai 400 juta pada PT Afaf dan 75 juta pada PT Farva. Kemudian jurnal eliminasinya 75 juta di sisi debit dan kreditnya kosong. Kemudian konsolidasinya senilai 400 juta yang diperoleh dari laba neto PT Afaf. Kemudian dikurangi dividen senilai 100 juta pada PT Afaf dan 20 juta pada PT Farva. Kemudian pada jurnal eliminasi di sisi kredit senilai 20 juta yang diperoleh dari dividen PT Farva. Kemudian hasil konsolidasinya yaitu minus 100 juta yang diperoleh dari dividen PT Afaf. Saldo akhirnya senilai 525 juta pada PT Afaf dan 155 pada PT Farva. Jurnal eliminasi pada sisi debit 175 juta dan 20 juta pada sisi debit.
Kemudian konsolidasinya terdiri dari 525 juta. Selanjutnya, laporan posisi keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan terdapat akun kas pada PT AFAF senilai 130 juta dan PT Farfa senilai 80 juta, sehingga total konsolidasi adalah 210 juta. Lalu terdapat piutang senilai 165 juta pada PT AFAF dan PT Farfa senilai 65 juta, sehingga konsolidasiannya senilai 230 juta. Yang ketiga terdapat akun persediaan. Untuk PT AFAF senilai 200 juta dan PT Farfa senilai 75 juta, sehingga konsolidasian senilai 275 juta. Lalu terdapat akun tanah pada PT AFAF senilai 200 juta dan PT Farfa senilai 100 juta, sehingga konsolidasian senilai 300 juta. Kemudian ada akun bangunan dan peralatan pada PT AFAF senilai 700 juta dan PT Farfa senilai 200 juta, sehingga konsolidasian senilai 900 juta. Pada akun penyusutan PT AFAF senilai 450 juta dan PT Farfa senilai 20 juta, sehingga pada konsolidasian senilai 470 juta. Selanjutnya, pada akun investasi pada PT Farfa, PT AFAF mencatat 350 juta, untuk PT Farfa tidak tercatat. Untuk jurnal eliminasi, investasi pada PT Farfa tercatat pada kredit senilai 350 juta. Sehingga total aset pada PT AFAF senilai 1.300 juta dan PT Farfa senilai 500 juta. Pada jurnal eliminasi tercatat bagian kredit senilai 355 juta dan total konsolidasian yaitu senilai 1.445 juta. Selanjutnya, pada laporan liabilitas dan ekuitas tercatat pada akun utang usaha pada PT AFAF senilai 75 juta dan PT Farfa senilai 60 juta. Sehingga konsolidasian yaitu senilai 135 juta diperoleh dari 75 juta ditambah 60 juta sama dengan 135 juta. Selanjutnya, pada akun utang obligasi pada PT AFAF senilai 200 juta dan PT Farfa senilai 85 juta. Sehingga konsolidasian tercatat 285 juta. Selanjutnya, pada saham biasa pada PT AFAF senilai 500 juta dan PT Farfa senilai 200 juta. Untuk jurnal eliminasi tercatat di bagian debit senilai 200 juta dan total konsolidasian yaitu 500 juta. Kemudian pada akun saldo laba diambil dari atas senilai 525 juta pada PT AFAF dan pada PT Farfa senilai 155 juta. Untuk jurnal eliminasi tercatat di bagian debit senilai 175 juta yang diperoleh pada jurnal eliminasi di bagian saldo laba akhir, dan di bagian kredit senilai 20 juta diperoleh sama seperti senilai 175, sehingga total konsolidasian senilai 525 juta. Total liabilitas dan ekuitas pada PT AFAF tercatat 1.300 juta dan PT Farfa senilai 500 juta. Untuk jurnal eliminasi tercatat di bagian debit 375 juta dan di bagian kredit senilai 20 juta. Untuk total liabilitas dan ekuitas di bagian konsolidasian tercatat 1.445 juta.